Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas mengenai akhlak dalam berkeluarga. Kelompok 2 sendiri terdiri dari Angga Sabriansyah Pratama dengan NIM 2018-102, lalu ada Arpi Sayanti dengan NIM 2018-104, lalu ada Brahma Zulfikar Prameswara dengan NIM 2018-109, dan saya sendiri Andra Afifatus Nasiba dengan NIM 2018-120. Akhlak dalam berkeluarga. Ada 3 aspek penting dalam Islam. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah akidah, dan yang terakhir adalah akhlak. Akhlak bisa diartikan sebagai tindak tanduk, perilaku, ataupun tabiat kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan dengan masyarakat, dan juga berhadapan dengan keluarga. Maka dari itu sangat penting untuk kita menerapkan atau menetapkan pendidikan akhlak yang baik sejak dini, karena akan mempengaruhi karakter seorang muslim ketika berhadapan dengan Allah, masyarakat, dan juga dengan keluarga. Akhlak terbaik yang bisa dijadikan contoh adalah akhlak dari Nabi Muhammad SAW, karena beliau selalu menampilkan akhlak yang lembut, santun, pemaaf, sabar, bertanggung jawab, dan juga tegas, bahkan ketika memposisikan diri sebagai kepala keluarga. Keluarga merupakan fondasi serta institusi yang paling dicintai dalam Islam. Untuk membangun sebuah keluarga, satu-satunya jalan adalah melalui pernikahan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa menikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Dan sebelum melaksanakan pernikahan, kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang pernikahan, karena pernikahan itu merupakan ibadah yang bisa dibilang panjang dan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu, perceraian itu merupakan barang yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Maka dari itu, untuk mencapai keluarga dan pernikahan yang bisa membawa kita ke surga, kita tentunya harus memiliki ilmu-ilmunya. Nah, dalam akhlak dalam keluarga ini, kita mempelajari 3 subbab. Yang pertama adalah urgensi keluarga dalam membangun masyarakat. Yang kedua adalah pernikahan sebagai sarana dalam membangun keluarga, dan yang ketiga adalah beberapa persoalan seputar pernikahan. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Angga Sabriansyah Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya, yaitu berjudul Urgensi Keluarga dalam Kehidupan Masyarakat. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama, dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Lalu, nilai moral yang ditanamkan sebagai landasan utama bagi anak pertama kalinya diterima dari orang tua. Dan juga tidak kalah pentingnya, komunikasi dialogis sangat diperlukan oleh anak untuk memahami berbagai persoalan-persoalan yang tentunya dalam tingkatan rasional yang dapat melahirkan kesadaran diri untuk senantiasa berperilaku taat terhadap nilai moral dan agama yang sudah digariskan. Sentralisasi nilai-nilai agama dalam proses internalisasi pendidikan agama pada anak mutlak dijadikan sebagai sumber pertama dan sandaran utama dalam mengartikulasikan nilai-nilai moral agama yang dijabarkan dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai agama sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan keluarga. Agama yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil kepada anak akan membawa dampak besar di masa dewasanya, karena nilai-nilai agama yang diberikan mencerminkan disiplin diri yang bernuansa agamis. Lalu ada akhlak suami istri. Yang pertama,
menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Yang kedua, menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri. Yang ketiga, jangan menabur benih keraguan dan kecurigaan. Lalu yang keempat, merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri. Yang kelima, selalu bermusyawarah. Lakukan komunikasi dengan baik, introspeksi masing-masing. Yang keenam, menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami atau istri. Yang ketujuh, nampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangan atau jangan kikir memberi pujian. Yang kedelapan, adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Yang kesembilan, jangan melupakan keluarga besar masing-masing atau orang tua. Lalu yang terakhir, menjaga hubungan dengan pihak lain. Lalu ada akhlak orang tua terhadap anak. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi robbani, yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Keberhasilan anak bukan karena guru, tapi dengan orang tuanya. Berprestasi bukan karena gurunya, tapi karena orang tuanya sudah mencetak generasi yang seperti itu. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi robbani, yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Quran Surah An-Nisa ayat 9 mengisyaratkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini adalah lemah dalam segala aspek kehidupan, seperti lemah mental, psikis, pendidikan, ekonomi, terutama lemah iman atau spiritual. Anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa kepribadian. Jadi, semua orang tua harus memperhatikan semua aspek perkembangan anak, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental, maupun masalah akidah atau keimanannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak antara lain. Yang pertama, orang tua sebagai panutan. Yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Yang ketiga, orang tua sebagai cermin utama anak. Lalu yang terakhir adalah orang tua sebagai fasilitator anak. Lalu ada akhlak anak terhadap orang tua. Yang pertama, kewajiban kepada ibu. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah. Lalu yang terakhir, berbuat baik dengan ibu dan ayah yang sudah meninggal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Sayanti, NIM 2018-104, yang akan melanjutkan pembahasan mengenai pernikahan sebagai sarana membangun keluarga. Jadi langsung saja masuk ke pengertian nikah. Jadi nikah di sini menurut bahasa yaitu berkumpul, sedangkan nikah menurut istilah syaratnya adalah suatu akad yang mengandung dihalalkannya jima bersetubuh di antara laki-laki dan perempuan dengan lafal nikah. Sedangkan arti nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sudah dituangkan dalam Pancasila sila pertama. Jadi perkawinan itu bukan hanya sekedar ikatan lahir dan batin, tetapi juga merupakan sintesa atau penggabungan satu kesatuan antara keduanya, laki-laki dan juga perempuan, untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan atas dasar kemauan, kesanggupan, dan juga kerelaan untuk hidup bersama. Selanjutnya ada pernikahan pada saat zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah di sini adalah suatu masa di mana saat itu manusia tidak menerima tatanan kehidupan yang bersumber dari hukum-hukum Allah. Jadi mereka di dalam kehidupannya hanya semau hawa nafsunya saja. Apa yang mereka anggap benar maka mereka laksanakan walaupun bertentangan dengan hukum Allah. Di antaranya hukum Allah yang mereka tolak adalah pernikahan secara hukum Allah. Nah, di sini ada pun contoh pernikahan pada saat zaman jahiliyah ada 5. Yang pertama nikah al-khidun. Jadi nikah al-khidun di sini pernikahan dengan cara memelihara perempuan untuk dijadikan gundik-gundik yang sangat dirahasiakan, namun sewaktu-waktu bisa untuk melampiaskan nafsunya.
Yang kedua ada nikah badal. Jadi nikah badal di sini perkawinan dengan cara tukaran atau gantian istri. Yang ketiga ada nikah istiblah. Nah, nikah istiblah di sini dengan cara suami menyuruh seorang istri untuk tidur dengan orang yang memiliki kelebihan sampai benar-benar hamil. Hal ini agar anaknya bisa seperti pengganti tersebut. Selanjutnya ada poliandri. Jadi poliandri di sini pernikahan dengan cara seorang istri bisa memiliki beberapa suami atau bebas memiliki beberapa suami. Selanjutnya nikah sigor. Jadi nikah sigor di sini dengan cara laki-laki menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki juga yang memiliki atau mempunyai anak perempuan. Jadi hal ini dilakukan karena agar tidak membayar mas kawin. Jadi di antara kedua belah pihak ini tidak ada yang keberatan. Jadi dapat kita lihat dan simpulkan bahwa pernikahan di zaman jahiliyah ini sangat jauh dari nilai-nilai agama, yang ada hanya menjatuhkan dan merendahkan derajat seorang wanita. Sehingga pada saat itu datanglah Nabi Muhammad untuk meninggikan derajat seorang manusia yang paling rendah moralnya untuk ditinggikan lagi derajatnya. Jadi di sini dilihat bahwa seorang yang sangat rendah derajatnya yaitu seorang perempuan. Selanjutnya ada rukun nikah. Rukun nikah adalah suatu kewajiban yang harus terpenuhi ketika diadakan akad nikah, dan pernikahan tidak sah apabila nikah tidak terpenuhi. Adapun rukun nikah tersebut adalah yang pertama adanya calon mempelai pria dan wanita, yang kedua adanya wali dari calon mempelai wanita, yang ketiga adanya 2 orang saksi laki-laki, yang keempat adanya ijab, yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanitanya dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi. Yang terakhir ada qabul, yaitu penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya. Selanjutnya dapat dilihat tujuan dan hikmah nikah yang sudah dipaparkan pada PPT. Yang pertama, tujuan nikah yang diajarkan Islam yaitu untuk mencapai keridhaan Allah, untuk mewujudkan keluarga sakinah, dan untuk mengembangkan dakwah Islamiyah. Selanjutnya ada hikmah nikah, yaitu untuk mendatangkan rezeki, melanjutkan generasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tersalurnya nafsu seks secara benar, dan yang terakhir yaitu untuk menenangkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahma Zulfikar Prameswara, NIM 2018-109. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang beberapa persoalan seputar pernikahan. Kehidupan pernikahan adalah masuknya individu ke dalam 5 tahapan siklus kehidupan keluarga, yaitu dengan persiapan meninggalkan rumah sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab secara emosional dan finansial. Sayangnya tidak semua pasangan melakukan persiapan pertanggungjawaban pribadi saat menikah dan berkeluarga secara baik. Beberapa persoalan pernikahan bisa muncul karena beberapa sebab. Yang pertama, komunikasi yang tidak lancar. Ini adalah salah satu masalah yang dialami oleh banyak pasangan, baik yang baru saja menikah maupun yang sudah lama menikah. Komunikasi yang tidak lancar dapat mengikis hubungan yang paling stabil sekalipun. Untuk mengatasinya, sediakan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain, meskipun hanya beberapa menit. Hindari gangguan dan berikan fokus hanya pada pasangan. Anda dan pasangan juga harus berhati-hati dalam berbicara, karena bisa terbawa emosi, karena akan mengganggu proses pembicaraan yang dewasa dan membangun. Jika Anda sedang tidak mampu mengatakan hal-hal untuk memperbaiki situasi, lebih baik beri waktu untuk menenangkan diri. Yang kedua, pembagian tugas. Tuntutan pekerjaan baik di kantor maupun di rumah, mengurus anak, dan banyak hal rumah tangga lainnya dapat mempengaruhi hubungan Anda dengan pasangan. Pekerjaan kantor dapat menimbulkan stres, terlebih lagi dengan tugas-tugas rumah tangga yang menunggu di rumah. Bagaimanapun juga, hal ini menjadi bagian dari kehidupan sebagai suami istri yang harus dihadapi. Penting untuk membahas jadwal Anda dan pasangan dalam hal bertanggung jawab di rumah, di kantor, dan tentang anak-anak. Untuk mengatasinya,
buatlah jadwal dan aturan yang disesuaikan bagi anggota keluarga lainnya. Kompromi juga penting untuk menciptakan win-win solution bagi semua pihak. Kedengarannya sulit, namun sangat mudah dilakukan. Yang ketiga, masalah keuangan. Dari mulai biaya pernikahan hingga biaya hidup sehari-hari, uang bisa menjadi masalah besar bagi sebuah rumah tangga. Membeli rumah atau apartemen, renovasi, mobil, pengeluaran sehari-hari, hingga biaya membesarkan anak, tentunya membutuhkan jumlah uang yang tidak sedikit. Jika pasangan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, maka pertengkaran tidak dapat dihindari. Untuk mengatasinya, Anda dan pasangan harus duduk membicarakan keuangan di keluarga dan mengenali bagaimana situasi keuangan. Buatlah rencana budget pengeluaran yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak itu harus kompromi untuk mengubah gaya hidup agar pemakaian uang lebih efektif. Jangan pernah membahas masalah keuangan saat salah satu sedang stres, karena hanya akan memicu pertengkaran. Tabungan sangat penting, dan jangan lupa mencatat pengeluaran agar Anda dan pasangan tahu kondisi keuangan secara jelas. Tentunya juga siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Pembagian tugas dalam keuangan juga penting. Yang keempat, ada perasaan yang dimanfaatkan. Ada kalanya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang penuh tuntutan, pasangan saling melupakan akan kebutuhan masing-masing. Kehidupan pernikahan tidak selalu indah dan menyenangkan seperti saat di awal Anda menjadi pasangan suami istri. Pertengkaran, perjuangan, dan perbedaan dapat membuat perkawinan terasa tidak lagi indah. Untuk mengatasi hal ini, tentu saja harus dibicarakan agar Anda dan pasangan mengetahui perasaan masing-masing. Tak ada salahnya melakukan kegiatan yang biasanya Anda lakukan saat masih berpacaran, untuk mengembalikan keharmonisan dalam hubungan Anda. Jangan pelit memberi pujian dan hargai usaha apapun yang pasangan lakukan, meskipun hanya hal kecil. Siapkan waktu untuk berkencan dan menghabiskan waktu bersama. Selanjutnya ada pertengkaran dan konflik. Perdebatan, perbedaan, dan kesalahpahaman adalah bagian dari rumah tangga. Jika Anda sering bertengkar karena hal yang sama atau berdebat dengan cara yang tidak sehat, sebaiknya Anda melepaskan kebiasaan berkomunikasi yang lama agar hubungan Anda dan pasangan harmonis. Untuk mengatasinya, Anda dan pasangan harus belajar untuk berdiskusi dengan cara yang lebih lembut dan menggunakan kata-kata yang membangun. Setiap orang bertanggung jawab terhadap respon yang ia berikan. Perhatian reaksi Anda saat sedang berargumen. Apakah Anda bertujuan untuk memberikan solusi atau membalas pasangan Anda dengan beberapa hal yang tidak perlu diributkan? Dan saling meminta maaflah saat Anda dan pasangan Anda berbuat kesalahan. Dan yang terakhir, ketidaksetiaan dan perselingkuhan. Faktor paling kuat yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga adalah ketidaksetiaan dan perselingkuhan. Biasanya, hal ini terjadi sebagai hasil hubungan yang telah lama tidak sehat. Pasangan yang merasa percaya diri dengan hubungan mereka tidak akan mencari lagi orang lain untuk bahagia. Jika Anda merasa tidak puas dengan pernikahan Anda, untuk mengatasinya, cari tahu apa yang Anda bisa lakukan untuk memperbaiki hubungan Anda dan pasangan. Lihat sisi baik dari hubungan Anda. Jangan hanya melihat dari sisi negatif. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.